البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dia akan merugikan atau untuk kecelakaan seseorang dari umatnya itu sebagai rahmat untuk orang tersebut. Tasi'a asyar an Ummi Sulaimin radhiyallahu anha. Dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Soal indal aulad. Masmu Ummi Sulaim ya? Ewa, alal khilaf. Tapi insyaallah itu sudah cukup. Rumaisah bintu Milhan. Yang lain mengatakan Rumaisah bintu Milhan. Dan ada pendapat ketiga, tak masalah insyaallah. Al-Ansariyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun arda kama yardal basyar. Sesungguhnya saya ini hanyalah manusia, yaitu manusia biasa. Saya ridha sebagaimana ridhonya manusia, wa aghdabu kama yaghdabul basyar. Saya marah sebagaimana manusia biasa juga marah. Fa ayyuma ahadin da'autu alaihi min ummati, maka siapapun dari umatku yang mana aku mendoakan keburukan terhadapnya, bida'watin laisa laha bi ahl. Hadza minal qaidil muhim. Ini ikatan yang penting. Bida'watin laisa laha bi ahl. Dengan suatu doa yang mana dia tidak layak mendapatkan doa tadi. Ayyaj'alaha lahu tahuran wa zakatan wa qurbah. Agar Allah mendapatkan kecelakaan seperti itu. Maka ini justru akan menjadi manfaat yang besar dan faidah yang agung untuk orang ini sendiri. Tayyib. Al-hadisul ishrun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila Hafsata binati Umar rajula. Bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Hafsah putri Umar. Soal inda aulad. Man Hafsah bintu Umar hadih? Siapa sih Hafsah bintu Umar nih? Ya. Betul, anak Umar. Yang lain? Iya, istri Rasulullah. Yang lain? Mungkin ada tambahan lagi. Kalau istri Rasulullah berarti ya. Apa? Memang betul sih ya. Kakaknya Abdullah bin Umar. Kalau dia adalah istri Nabi berarti ya. Iya, ibunya kaum mukminin. Baik. Dan juga julukannya apa? Satu lagi terkait dengan Al-Qur'an. Hafsah di antara jasa beliau untuk Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an apa? Terhadap mushaf Al-Qur'an, beliau dijuluki apa ya? Harisatul Quran, yaitu penjaga Al-Quran. Tayyib. Li'anna mushaf Abi Bakrin kana mawdu'an inda Hafsah. Ba'da wafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Mushaf yang ditulis di zaman Abu Bakar As-Siddiq setelah Umar wafat nantinya, maka itu simpan di tempatnya Hafsah radhiyallahu anha, makanya dikatakan penjaga Al-Qur'an. Baik. Rajulan, Rasulullah menyerahkan seorang lelaki kepada Hafsah bintu Umar. Mungkin apa? Hamba sahaya. Faqala laha ihtafidhi bih.
Maka Rasulullah berkata kepada Hafsah, jagalah dia atau awasilah dia. Qal faghafalat Hafsah wa madar rajul. Kemudian Hafsah lalai, mungkin sibuk namanya apa? Anggota rumah tangga, mengurusi rumah tangga dan kesibukan yang lain, juga sibuk ibadah sehingga boleh jadi lupa, masih manusia. Wa madar rajul, lelaki itu pergi. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Hafsah, faqal wa qala ya Hafsah ma fa'ala rajul. Rasulullah tanya, wahai Hafsah, apa yang dilakukan lelaki itu? Qalat ghafaltu anhu ya Rasulullah. Hafsah mengatakan, saya lalai dari dia wahai Rasulullah. Fa kharaja fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata Allahu yadak. Maka Rasulullah keluar. Atau zahirnya ini masih ucapan Hafsah. Fa kharaj, lelaki itu keluar. Faqala Rasulullah SAW, qata Allahu yadak. Semoga Allah mematahkan tanganmu atau memotong tanganmu. Farafa'at yadaiha hakadha. Maka Hafsah mengangkat tangannya demikian. Tayyib. Ini ada ikhtisar, diringkas. Kemudian Rasulullah keluar. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah masuk lagi. Wallahu alam, jangka waktunya berapa? Faqal ma sya'nuki ya Hafsah. Rasulullah tanya, ada apa denganmu wahai Hafsah? Yaitu tangannya terus diangkat ke atas. Qalat ya Rasulullah qulta qablu al-asan mada antu ja'ala nuqtatan ba'da qablu. Bagusnya titik duanya setelah qablu ya. Qulta qablu kadza wa kadza. Anda sebelum ini mengatakan demikian dan demikian. Faqala laha dha'i yadaik. Maka Rasulullah berkata kepada Hafsah, letakkan tanganmu. Fa inni sa'alatullah. Karena sesungguhnya saya telah meminta kepada Allah. Ayyuma insanin min ummati da'autullaha alaih. Siapapun manusia dari umatku yang mana aku berdoa kepada Allah untuk keburukan dia, ayyaj'alaha lahu maghfirah, agar Allah menjadikan doa tadi pengampunan untuk orang itu. Tayyib. Rawahu Ahmad sanaduhu sahih wa sahahahu muhaqqiqu musnadi Ahmad. Naam, sanaduhu sahih. Al-hadisul hadi wal ishrun an Salman radhiyallahu an. Dari Salman radhiyallahu an. As-soal inda aulad. Min ain Salman? Ya. Iya, dari Persia beliau. Ayahnya siapa? Wallahu a'lam. Dihqan min Dahaq, ini ahli Furus, salah satu dari bangsawan orang Persia di negeri atau wilayah yang namanya Jai, sebagaimana dalam dalam Musnad Imam Ahmad. Tapi nama ayahnya wallahu a'lam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin min ummati sababtuhu sabbah. Lelaki manapun dari umatku yang aku caci dia dengan suatu cacian, makian, aula antuhu la'natan fi ghadabi, atau aku mengutuk dia dengan suatu kutukan di dalam kemarahanku, fa innama ana min waladi Adam, maka saya ini hanyalah termasuk dari anak Adam. Aghdabu kama yaghdabun, saya marah sebagaimana Bani Adam marah. Wa innama ba'asani rahmatan lil alamin, dan Allah hanyalah mengutuskan saya sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai hal
Dan asal dari hal itu isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Tapi di sini didatangkan masdar. Jadi asalnya apa? Innama ba'asani rohiman mungkin. Atau apa? Atau kalimat yang seperti itu. Tetapi Nabi mendatangkan pola masdar sebagaimana dalam Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan rohiman atau rohiman lil alamin, tapi dengan masdar mimbabil mubalaghah. Jadi ini mubalaghah, benar-benar sebagai bentuk kasih sayang yang besar dari Allah untuk alam semesta. Seakan-akan beliau memang rahmat, bukan sekedar beliau memiliki rahmat, tapi beliau adalah rahmat itu sendiri. Ini mubalaghah untuk alam semesta. Faj'alha alaihim salatan yaumal qiyamah. Fihi ikhtisar wa taqdiruhu fa'aqulullah ta'ala ayyuma ila akhiril kalam faj'alha. Jadi ini ada ringkasan. Sebenarnya ada lafaz yang tersembunyi, yaitu Nabi berdoa kepada Allah sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ya Allah, siapapun yang demikian-demikian, maka jadikanlah doa saya terhadap mereka itu sebagai sholat. Sholat alal khilaf. Sebagian mengatakan sholat bermakna rahmah. Yang lain mengatakan as-sana, yaitu sebagai sanjungan pada hari kiamat. Baik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahul Albani rahimahullah fi as-silsilatis shahihah. Qala an-Nasa'i fil khasa'is. Qauluhu ayyuma insanin min ummati da'autullaha alaih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saya meminta kepada Allah dan membuat syarat kepada Allah sebagaimana dalam sebagian riwayat, siapapun manusia dari umatku yang mana aku mohon kepada Allah dengan doa keburukan terhadapnya, ayyaj'alaha lahu maghfirah. Saya mohon pada Allah agar menjadikan doa tadi sebagai pengampunan untuk dia. Wa akhraja Tabrani an Muawiyah. At-Tabrani meriwayatkan hadis ini juga, namun dari sahabat yaitu Muawiyah. Soal indah aulad Muawiyah bin Man, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu atau siapa yang membantu Muawiyah bin Abi Sufyan? Abu siapa? Kunyahnya? Ya. Wallahu alam. Yang masyhur bukan itu. Ingat anak yang paling terkenal dia. Ya, Abu Yazid. Yang paling terkenal Abu Yazid beliau. Bukan mustahil beliau seperti Utsman bin Affan punya 3 kunyah. Bukan mustahil, tapi yang paling terkenal Abu Yazid. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa. Allahumma malla'antu fil jahiliyah summa dakhala fil Islam. Ya Allah, siapapun yang saya laknat dia pada masa jahiliyah, kemudian dia masuk ke dalam Islam, faj'al dzalika qurbatan lahu ilaik. Maka jadikanlah doa tadi sebagai kedekatan untuknya kepadamu. Baik. Ada yahtat ila hadaf. Ini perlu penghapusan setelahnya ya. Babu ikhtisasihi sallallahu alaihi wasallam fil khasaisil kubra, yaitu punya An-Nasa'i. Karena memang kalau kita lihat di dalam karya-karya An-Nasa'i, seringkali setelah hadis langsung nyambung dengan bab berikutnya, tidak dipenggal ke bawah atau apa. Mungkin dulu untuk jimat kertas memang langsung bersambung bab kada wa kada, padahal hadisnya sudah berhenti, sudah titik, tapi terkadang tidak ada titik di masa itu untuk meringkas waktu barangkali atau menjimat kertas dan sebagainya. Makanya terkadang kalau kita copy paste tidak waspada, terkadang itu tercopy juga. Al-haditsu tsani wal ishrun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kuntu al-abu ma'as sibyan. Saya dahulu kala sering bermain bersama anak-anak. Faqala ba'du syurrah, hadza min sya'ni sibyan. Min sya'ni sibyan annahum yal'abun. Ini memang karakter anak-anak, mereka bermain-main. Anak-anak ma'ruf dan dalil banyak tentang itu, tak masalah. Yang masalah apa? Sudah tua-tua masih main game. Nah, ini engkau masih anak-anak ke? Kita sudah bau tanah. Nanti malaikat tak tanya, engkau sudah level berapa ini? Oh, main gamenya. Malaikat bukan tanya itu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawaraitu khalfa bab. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya bersembunyi di belakang pintu. Qala ba'du syurah hadza min haibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim. Kata kata sebagian pensyarah, ini disebabkan karena keagungan atau kewibawaan Rasulullah SAW di hati-hati mereka. Orang dewasa tentunya tak sembunyi di balik pintu kalau ada Nabi. Tapi anak-anak, namanya anak-anak. Masih malu-malu dan sebagainya. Qal faja'a fahata'ani hata'ah. Kemudian Rasulullah datang. Selanjutnya beliau mengetuk saya. Mungkin mengetuk atau menepuk. Wa qal idhab wad'u li Muawiyah. Pergilah engkau dan panggillah Muawiyah untuk datang kepadaku. Li'anna Muawiyah min kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena apa? Memang Muawiyah ini termasuk juru tulisnya Nabi. Nah, sekarang Nabi perlu juru tulis di waktu itu. Nah, Nabi minta Muawiyah dipanggil. Qal faji'tu faqultuhu wa ya'kul. Kemudian saya datang, yaitu datang kembali ke Nabi setelah ke sana. Lalu saya mengatakan dia sedang makan. Qal summa qala li, hada yadullu ala at-ta'qib ma'a muhlah, bukan fa tapi summa. Jadi Nabi menyusuli namun ada selang waktu, menunggu dulu. Dah biarkan dia makan dulu. Selanjutnya beliau berkata kepada saya, idhab fad'u li Muawiyah. Pergilah engkau, kemudian panggillah Muawiyah untukku. Qal faji'tu faqultuhu wa ya'kul. Lalu saya datang lagi kepada Nabi, seraya mengatakan dia masih makan. Faqal la asba Allahu batnah. Maka Nabi mengatakan, semoga Allah tidak menjadikan perut dia itu kenyang. Qala Ibnul Musanna, Muhammad Ibnul Musanna Al-Anazi rahimahullah, Syaikhu Muslim. Qultu li Umayyah, saya bertanya pada Umayyah, ma hata'ani? Hata'ani itu artinya apa? Qal qafadani, qafdah, yaitu menepuk. Rawahu Muslim. Baik, fasuratuhu suratus syarr. Walakinna haqiqatahu haqiqatul khair kama dzakarahu ba'du syurrah. Jadi bentuknya buruk. Yaitu apa? Semoga Allah tidak mengenyangkan perut dia. Ini jelas doa yang nampak buruk, namun hakikatnya itu baik sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah. Fihi isyaratun ila annahu yadkhul jannah. Kata sebagian pensyarah ini isyarat dia akan masuk surga. Karena orang yang masuk surga pasti apa? Pasti akan selalu makan, bukan kelaparan, tapi setelah makan penuh berubah jadi peluh, sehingga perut kosong lagi, ya, makan lagi. Tayyib. Itu di akhiratnya masuk surga. Adapun di dunia, itu kita boleh lihat di dalam, kalau tak salah di dalam apa namanya, wallahul musta'an, Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi Allah menakdirkan memang Muawiyah di masa Nabi fakir, tapi setelah itu Allah memudahkan dengan harta yang banyak dan dia memang tak pernah kenyang, makan terus. Tapi dia dermawan, selalu sedekah. Hartanya selalu melimpah sehingga rajin sedekah dan rajin makan. Sampai disebutkan di dalam biografi beliau,
Terkadang dalam satu hari makan sampai 100 ekor ayam. Kita nanti Umi bebel-bebel tuh, kita akan ayam banyak-banyak. Tak apa, mereka keluarga kaya dan dia tidak corruption. Muawiyah tidak korupsi, itu harta bisnis dia sendiri. Terserah dia, itu harta dia. Baik. Muawiyah sampai mengatakan, saya berhenti makan bukan karena kenyang, tapi letih sendiri, makan terus. Tak apa, tak rugi, dia orang kaya, tak apa salah. Nah, di akhirat dijamin masuk surga. Qala hafizahullahu ta'ala ta'limul ummah amral manasik. Pengajaran kepada umat tentang urusan manasik. Tayyib. Nasitul kalam alal manasik. Al manasik jam'ul mansak. Wa huwa yutlaqu ala salasati ma'ani. Anda lupa pada pertemuan yang lalu ada pembahasan manasik juga kan? Manasik ini jamak dari mansak, ini masdar mimi, yaitu nusuk. Dan dia ini memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah mutlaqul ibadah. Ibadah secara umum itu dikatakan manasik atau mansak atau nusuk. Qul inna sholati wa nusuki, yaitu apa? Ibadahku. Wa yutlaqu 'alan nahr wa dzabh, penyembelihan. Makanya aqiqah dinamakan dengan apa? Nasikah, penyembelihan. Wasalis a'malul haji wal umrah. Manasik yang ketiga maknanya adalah amalan-amalan di waktu haji dan umrah itu. Nah, inilah manasik. Al hadisus salisu wal ishrun an Jabir bin Abdullah. Oh, enggak ada di sini ya. An Jabir radhiyallahu anhuma. Jelas ayahnya perlu disebut biar sesuai. Ayahnya juga sahabat. Abdullah ibnul Haram. Qal ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahar. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lempar jumrah itu di atas kendaraan beliau pada hari nahar. Nah, soal inda aulat am inda syabab yaumun nahar fi tarikh kam? Ini untuk anak-anak kah untuk abang-abang ya? Yaumun Nahar ini tarikh keberapa kah? Dari Dzulhijjah ya? Berapa? 10. Ah, betul. Yaumun Nahar adalah yang ke-10 itu. Penyembelihannya adalah tarikh ke-10. Baik, dimulai tarikh ke-10. Wa yaqul lita'khudhu manasikakum. Nabi mengatakan hendaknya kalian mengambil manasik kalian. Memang asal hadisnya ini hadis Jabir. Yang panjang itu diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa ada lafaz anni. Adapun kalau tambahan anni ini ada di dalam As-Sunanul Kubra Al-Baihaqi. Hendaknya kalian mengambil manasik kalian. Mengambil dari siapa? Dari saya. Bukan dari orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi, tata cara haji itu. Ambil dari Nabi. Lita'khudhu anni manasikakum. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadih. Karena sesungguhnya saya tidak mengetahui. Boleh jadi saya tidak berhaji setelah haji saya ini. Tayyib. Nabi hanya memiliki 1 haji di dalam Islam. Adapun kalau umrah ada 4. Tayyib. Rawahu Muslim. Ilahuna wallahu a'lam.